Gerasa gerusunya kubu AHY ya yang menyampaikan berita yang tidak benar kepada publik. Ketum kita sering menyampaikan jangan pernah takut untuk menyuarakan kepentingan rakyat. Nah ini kan hanya dibesar-besarkan oleh AHY dan kroni-kroninya. Urgensi pencabutan itu memang adalah dari pihak kami sendiri. Nah ini kan hanya dibesar-besarkan oleh AHY dan kroni-kroninya, ya dibesar-besarkan ke media bahwa digugurkan. Fakta sesungguhnya adalah ini sudah kita cabut sebelumnya. Ini juga merupakan bagian ya dari usaha kami untuk memenuhi aspirasi dan desakan dari para kader-kader kami di grassroots yang disampaikan melalui Ketua DPD dan Ketua DPC untuk memecat para pengkhianat ini yang berkolusi dengan pihak eksternal untuk mengambil alih Partai Demokrat dan melakukan KLB secara inkonstitusional dan ilegal. Sidang-sidang gugatan itu masih berlangsung begitu. Jadi perlu kami tegaskan bukan digugurkan oleh hakim, bukan digugurkan oleh pengadilan negeri, tetapi memang jauh-jauh hari sudah dicabut perkaranya. Nah, alasan pencabutannya itu sudah diberitakan sebelumnya bahwa ada 3 penggugat yang menginginkan dia tidak dimasukkan ke dalam tidak dimasukkan sebagai penggugat. Bahagianya ada kader partai yang tidak kooperatif dengan ketua lalu dipecat, senang. Gerasa gerusunya kubu AHY ya yang menyampaikan berita yang tidak benar kepada publik melalui teman-teman media massa begitu. Ini adalah tradisi yang tidak baik, tradisi yang tidak benar, tradisi yang memang harus dihilangkan sama sekali di dalam praktek-praktek berdemokrasi. Maka jangan takut menyuarakan apa yang menjadi harapan rakyat. Ketum kita sudah membuktikan itu. Mari kita mencontoh ketum kita. Dengan usia yang sangat muda, tapi memiliki keberanian yang luar biasa. Strategi yang akan datang tentu tidak layak kita ceritakan ke publik. Kalau udah diceritakan, udah dibocorkan, kan bukan strategi tempur lagi namanya. Tetapi kalau kita boleh mengevaluasi, kita menghitung bahwa secara politik Pak Muldoko itu sudah menang skor 4-1 melawan kubu Pak SBY dan AHY serta gerombolan-gerombolan tiraninya itu. Jadi tidak ada hak apapun bagi KSP Muldoko atas Partai Demokrat. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada haknya KSP Muldoko mengganggu rumah tangga Partai Demokrat. Sejak awal pula kami telah mencium gelagat pihak KSP Muldoko yang gemar memamerkan kekuasaannya. Pencabutan oleh kuasa hukum kami kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, karena kasus tersebut sudah kami cabut, tentu tidak ada kewajiban lagi bagi kuasa hukum atau bagi para penggugat untuk hadir di sidang-sidang gugatan itu. Keputusan yang sebenarnya sudah kami perkirakan sejak awal. Kami yakin bahwa gugatan tersebut akan ditolak karena gugatannya sangat tidak masuk akal. Judicial Review ADART Partai Demokrat ini hanyalah akal-akalan pihak KSP Muldoko melalui proksi-proksinya. Ketum kita sering menyampaikan jangan pernah takut untuk menyuarakan kepentingan rakyat. Karena memang kita berkoalisi dengan rakyat. Kita tidak berkoalisi dengan siapapun, tapi kita berkoalisi dengan rakyat. Jadi tidak ada hak apapun bagi KSP Muldoko atas Partai Demokrat. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada haknya KSP Muldoko mengganggu rumah tangga Partai Demokrat. Mahkamah Agung menolak gugatan ADART Partai Demokrat yang diajukan Yusril Iza Mahendra. Kubu Muldoko bersyukur dengan putusan tersebut karena akan menguatkan gugatan terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menkumham di Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN DKI Jakarta. Juru bicara Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa KLB, Deli Serdang, M. Rahmat mengatakan di PT UN, pihaknya menggugat Menkumham untuk mengesahkan hasil KLB Deli Serdang dan ADART tahun 2021.
Jika judicial review gugatan Yusril tersebut sempat dikabulkan Mahkamah Agung, maka peluang kubu AHY untuk melakukan perbaikan ADART di KLB menjadi terbuka. Hal tersebut tentu saja akan menimbulkan persoalan baru bagi kami. Namun, dengan penolakan tersebut, maka gugatan kami menjadi makin kuat dan peluang kubu AHY untuk melakukan perbaikan ADART menjadi tertutup, ujar Rahmat. Berdasarkan jadwal, pada pekan depan gugatan di PT UN sudah masuk tahap kesimpulan. 2 minggu setelahnya sudah ketuk palu. Kami optimistis, dan semoga gugatan kami dikabulkan seluruhnya oleh Hakim PT UN, ujar Rahmat. Rahmat menyatakan pihaknya memberikan semangat kepada kader partai, yang terus berjuang mencari keadilan terhadap kepengurusan Partai Demokrat kubu AHY. Rahmat menyatakan Partai Demokrat versi KLB dengan Muldoko sebagai Ketua Umum, tetap menghargai upaya hukum judicial review yang telah dilakukan oleh kader Partai Demokrat. Pihaknya menilai MA tentu saja memiliki dasar dan pertimbangan hukum untuk menolak gugatan. Kami juga akan terus memberikan dukungan moral dan semangat kepada kader Partai Demokrat yang menggugat melalui judicial review tersebut, untuk terus berjuang mencari keadilan, kata Rahmat. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra, mengaku heran dengan statement yang dikeluarkan kubu Muldoko atas Mahkamah Agung. Sebab, pihak Muldoko mengeluarkan statement bahwa mereka bersyukur karena kalah di pengadilan. Kami agak bingung ini, dia yang nuntut, dia kalah, dia bersyukur. Aneh gak? Silakan, saya tidak akan menambahkan statement lainnya, kata Herzaki di DPD. Herzaki menilai respons kubu Muldoko itu tidak masuk logika. Ngapain sudah bayar Yusril puluh M, 100 miliar rupiah kali atau berapa, tapi kemudian ujung-ujungnya begitu kalah malah bersyukur, kan agak lucu, ucapnya. Pasalnya, kata politikus Demokrat itu, setiap orang yang mengajukan gugatan pasti memiliki tujuan dan bukan untuk kalah. Kalau mereka katakan bersyukur, pertanyaan besarnya ada nggak orang yang mau menuntut melakukan judicial review untuk kalah? Jelasnya, Herzaki yakin putusan MA yang tidak menerima uji materi terhadap ADART itu serupa di tingkat bawahnya yakni di PT UN Jakarta. Yang penting sekarang kami senang, bersyukur kepada MA dan Kemenkumham. Putusan ini benar-benar mengedepankan hukum dan keadilan, tegasnya. Sebelumnya, kubu Muldoko memberikan respons atas putusan Mahkamah Agung MA yang tidak menerima uji materi atas ADART Partai Demokrat. Juru bicara Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa KLB, Deli Serdang, M. Rahmat mengatakan di PT UN, pihaknya menggugat Menkumham untuk mengesahkan hasil KLB Deli Serdang dan ADART tahun 2021. Jika judicial review gugatan Yusril tersebut sempat dikabulkan Mahkamah Agung, peluang kubu AHY untuk melakukan perbaikan ADART di KLB menjadi terbuka, kata Rahmat. Dia juga mengatakan hal tersebut akan menimbulkan persoalan baru bagi kubu Muldoko. Namun, dengan penolakan tersebut, maka gugatan kami menjadi makin kuat dan peluang kubu AHY untuk melakukan perbaikan ADART menjadi tertutup, ujar Rahmat.